Kini saatnya bagi kaum muda penuhi panggilan tugas mulia. Sing-singkan lengan baju untuk nusa, berkarya bagi tanah air tercinta. Mengolah sawah, hutan, lautan, merawat sumber daya kehidupan. Satukan tekad, gelorakan semangat, membangun bangsa yang makmur dan bergaulan. Kami dari TPID Johan Pahlawan telah melakukan capturing video dan kami lakukan dalam beberapa hari ini berjumlah dari 5 kampung. Memang video ini bukanlah hal yang sempurna, tapi kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pembelajaran pada kampung-kampung lain yang bisa kami manfaatkan. Dan kami berharap video ini bisa menjadi suatu contoh bagi kampung-kampung lain yang ada di Aceh Barat pada khususnya dan pada Indonesia pada umumnya. Tak ada gading yang tak retak. Memang dari sini video ini adalah ada hal-hal kekurangan yang kami lakukan, tetapi inilah yang sudah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya F.B. Jalisus SD, Kecik, Kampung Belakang, Kecamatan John Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Desa Kampung Belakang mempunyai wilayah sekitar 88 hektar lebih dengan jumlah penduduk 2.500 jiwa dan jumlah kakak 650 kakak. Mengenai potensi yang ada di desa kami sangat banyak kami rasa, dan juga kami telah melaksanakan berbagai macam inovasi desa melalui sumber dana desa yang telah kami peroleh. Di antaranya yaitu adalah pembuatan pabrik paving block yang mana tenaga kerjanya dilaksanakan oleh masyarakat kami sendiri, pemuda-pemuda desa yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga kami bisa mempekerjakan di paving block tersebut. Yang kedua juga kami mempunyai unit usaha BUMG, es kristal dan isi ulang. Dan yang terakhir adalah pabrik TPS 3R, tempat pengolahan sampah yang berbasis masyarakat, di mana di tempat tersebut kami juga mempekerjakan masyarakat kami, yang mana di dalam pengolahan tersebut kami memanfaatkan sampah-sampah yang ada di sekitar wilayah kampung-kampung belakang untuk dapat diolah di tempat pengolahan tersebut, yang mana dalam pengolahan tersebut dikelola oleh masyarakat sendiri melalui KSM, dan di situ juga ada unit usaha pengolahan plastik dan juga pengolahan pakan ternak. Inilah 4 unit usaha yang sedang kami laksanakan untuk tahun ini, yang mana sumber dana tersebut juga diperoleh melalui dana desa. Inilah sumber dana desa yang mana dapat kami memanfaatkan sebagai inovasi yang kami laksanakan di kampung-kampung kami, yaitu kampung-kampung belakang. Sekarang kita akan langsung menuju ke lokasi TPS 3R yang sedang melaksanakan pekerjaan.
proses pengolahan sampah, khususnya sampah plastik, dimulai dari kita mengumpulkan sampah dari masyarakat. Kita manfaatkan masyarakat kampung, mereka akan mengumpulkan sampah plastik, khususnya sampah plastik, kemudian mereka menjual ke TPS 3R, dan juga karena kekurangan bahan baku, kami juga memperoleh bahan bakunya dari luar desa. Nah, setelah semuanya terkumpul, baru kita proseskan di dalam proses penggilingan ataupun pencacahan, yang diproses boleh dimasukkan ke dalam lubang pemasukan, kemudian baru keluar sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian dari hasil pencacahan ini baru kita jemur di tempat penjemuran yang berada di luar. Setelah kering kita apak, kita bungkus. Inilah yang akan nantinya kita jual kembali, sehingga dari pembelian dan kita membeli dari masyarakat dan kita menjual kembali, kita memperoleh keuntungan di situ. Inilah menjadi PAD Gampung, sebagaimana yang Gampung inginkan, yaitu mengadakan inovasi desa sehingga desa memperoleh manfaat, yaitu dalam bentuk PAD, dan juga masyarakat dapat bekerja di TPS 3R ini. Inilah proses yang salah satu proses inovasi desa yang kami lakukan untuk tahun 2017 ini. Melalui semua dana ini diperoleh melalui dana APBG Gampung. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pemerintah Kampung Rampak dengan ini telah melakukan beberapa inovasi desa yang bersumber dari dana desa. Nah, oleh karena itu kami ingin menyampaikan bahwa luas daerah atau luas desa kami lebih kurang 120 hektar dengan jumlah penduduk lebih kurang 7.406 jiwa atau 1.720 kakak lebih kurang. Nah, oleh karena itu mungkin dengan adanya bantuan dana desa sehingga banyak inovasi yang dapat kita laksanakan di dalam desa kita ini. Salah satunya seperti yang kami sebutkan, di depan ini telah kami laksanakan kegiatan isi ulang, air isi ulang yang memang sangat membantu daripada warga sekitar di dalam desa Tindapan. Mudah-mudahan ke depan kami akan lebih berinovasi dengan adanya bantuan dana desa yang terus kami tuturkan melalui kegiatan BUMG Desa.
dengan jumlah penduduk 2.910 jiwa, jumlah KK 810. Kemudian dalam hal ini perlu kami sampaikan yang bahwa di Desa Suaribe ada bergerak di bidang pertanian yang kami lakukan sejak tahun 2015. Waktu itu belum ada percetakan sawah atau pertanian. Di tahun pertama dana desa, saya melaksanakan kegiatan dengan memanggil masyarakat supaya melaksanakan bercocok tanam, sehingga masyarakat Suaribe berkumpul dan bermusyawarah. Untuk tahap pertama, mereka melaksanakan kegiatan pembukaan sawah baru sebanyak 5 hektar yang dikelola oleh 10 orang. Nah, pada tahun kedua, peningkatan mereka melaksanakan kegiatan pencetakan sawah baru dari tadinya lahan tidur menjadi pencetakan sawah baru. Dengan anggaran dana desa juga, saya mengeplotkan dana dari dana desa sebesar 210 juta, yaitu pembelian hand traktor juga dengan fasilitas lain, antara lain juga di sana ada penyemprot hama, pemotong rumput, dan fasilitas lain seperti kawat berduri, juga dengan pupuk. Jumbo, 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 jumbo. Kita sudah bercocok tanam dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 ini. Dari tahun pertama, tahun 2015, kami mengeplot dana sekitar 34 juta, yaitu untuk pembelian hand traktor, juga dengan fasilitas lainnya yaitu pupuk, bibit padi, kawat berduri, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh kelompok tani. Dan di tahun kedua kami membudidayakan lagi, mereka mensupport dana mencapai 120 juta untuk kepentingan kelompok tani itu sendiri, yang tadinya ada lahan tidur ya untuk inovasi desa, sehingga kita bisa kembangkan yaitu menjadi lahan produktif yang saat ini sudah mencapai 14 hektar. Yang saat ini sudah 14 hektar yang sudah bisa ditanami oleh masyarakat Suaribe, khususnya di bidang pertanian. Karena pada umumnya masyarakat Suaribe ada sebahagian besar yaitu PNS, ada juga nelayan, ada kelompok pertanian. Maka dalam hal ini kami selaku kepala desa juga dengan aparatur kampung disaksikan oleh KUR Pembangunan yang selalu saya arahkan ke lapangan untuk membina masyarakat bersama-sama dengan pihak Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Aceh Barat, juga dengan didampingi oleh penyuluh setiap harinya dalam rangka bercocok tanam. Maka dalam hal ini perlu adanya akses untuk kita membawa pulang yaitu hasil pertanian yang saat ini jalan masih belum selayaknya untuk dijadikan jalan membawa hasil pertanian. Maka untuk ke depan insya Allah kita akan melaksanakan yaitu pembuatan jalan, juga mengembangkan lagi lahan yang tadinya lahan tidur yang masih luas di Desa Suaribe. Jadi pada akhirnya di Desa Suaribe ini tidak ada terjadi lahan tidur, menjadi lahan produktif semuanya. Dengan adanya bantuan dari dana desa, sehingga masyarakat Suaribe khususnya di bidang pertanian
alhamdulillah dengan leluasa mereka dapat bekerja sebaik mungkin. Sinan maya, ilmu kato musim mogo, adung ado bela nole, jale tajak laju jino bela nole pula pade. Ilmu kato musim mogo, adung ado bela nole, jale tajak laju jino bela nole pula pade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kecil Kampung Suas Gading. Jumlah penduduk desa Gading 500,5 jiwa dan jumlah wilayah 85 hektar. Dan selama ini inovasi desa dari dana desa dari APBD Kampung Suas Gading menganggarkan ekonomi masyarakat tentang pengadaan sapi Bali produktif dari 2016 sampai 2017 berjumlah 35 ekor. Dan selama ini masyarakat Suas Gading mengurangi angka-angka pengangguran. Dan selama ini pagi sampai sore masyarakat Gading beraktivitas mencari rumput ataupun memotong rumput untuk memberikan umpan sapi tersebut. Dengan adanya inovasi desa Suas Gading, maka masyarakat Suas Gading mengurangi angka pengangguran. Dan selama ini kami tetap memprogramkan pemberdayaan masyarakat. Dan sekarang lagi kami membangun kandang sapi untuk pemukan berjumlah 6 petak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Sekretaris Kampung Suwa Endrapuri, Kecamatan Jawang Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Pertama-tama sekilas kami sampaikan profil Kampung Suwa Endrapuri dengan luas wilayah 328 hektar dengan luas pemukiman sekitar 20 hektar. Jumlah penduduk Kampung Suwa Endrapuri 430 jiwa, KK 130 KK. Mata pencarian masyarakat Kampung Suwa Endrapuri bervariasi, mulai dari nelayan, pegawai negeri sipil, pedagang,
Jadi dalam mengisi program inovasi desa, kami membangun fasilitas-fasilitas di bekas lahan yang diluluhlantakkan oleh tsunami. Kami bangun kafe-kafe yaitu untuk wisata kuliner dengan bernuansa Islami sesuai dengan program pemerintah daerah.